kerusakan ketika presiden dikuasai oleh oligarki? Gampang sekali. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Industrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah. Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian. Mereka mendapatkan karpet merah. Dan itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya polisi menjadi alat kekuasaan. Tuh, kayak gitu. Tadi yang disebut oleh Huniani tadi, itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga, yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini ratio. Apa itu sticky Gini ratio? Susah nurunin Gini ratio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Ibu Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan bicara seperti ini kesalahan struktural fundamental. Wah, itu seru. Artinya apa? Seluruh pemikir-pemikir yang ada di pemerintahan ini mestinya menggunakan otaknya, Aiman. Keras gua ngomong nih, menggunakan otaknya. Dengarkan apa yang disampaikan oleh Bung Pangisarwi dan juga beberapa yang lain. Saya ingin mungkin ada komentar dari sini. Pak Musni, Bung Muniani, atau siapa yang ingin komentar? Oh, silakan. Ya, terima kasih Bang Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Pakai boleh? Nah, dibiayai Kongres Amerika Serikat, tapi dibilang terlibat kerusuhan. National Endowment for Democracy funding by US Congress. Dan menurut Bung Muniani membiayai kerusuhan. Operasi di seluruh dunia yang bergerak atas nama demokrasi liberal. Bukan kerusuhan dong? Bukan, artinya dia bisa memicu soal kerusuhan, tapi paling tidak dia mempromosikan demokrasi liberal. Ya kalau kayak gitu nanti media juga bisa dibilang provokasi kerusuhan. Bukan. Itu nanti akan muncul pada berbagai aktivitas di beberapa tokoh. Karena dia tidak sendiri. Lembaga ini tidak bekerja sendiri. Dia akan bekerja dengan beberapa jaringan yang ada di sebuah negara nasional itu. Oke, untuk mengembangkan demokrasi. Untuk mengembangkan demokrasi liberal. Sama, ya apapun bahasanya ya, mengembangkan demokrasi. Liberal. Media kan juga mengembangkan demokrasi. Seperti acara ini kan mengembangkan demokrasi. Aiman, yang digagas oleh National Security Strategy of US 17 September 2002 adalah demokrasi liberal. Indonesia sejak 2004 hingga hari ini menerapkan demokrasi liberal. New National Endowment for Democracy yang dibiayai oleh US Congress dalam rangka itu hingga hari ini. Dan itu negatif? Tergantung Anda memandangnya. Kalau liberal ternyata membuat kerusuhan di mana-mana. Anda melihat bahwa hari ini Indonesia menganut demokrasi liberal? Seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Ulang, seluruh dunia yang menganut demokrasi liberal pasti gaduh. Dan sebentar. Dan karena itu, pidato Obama di Kairo 9 Juni 2009 berjudul The New Beginning minta maaf karena memaksakan demokrasi liberal di seluruh dunia. Dan Anda melihat Indonesia saat ini adalah demokrasi liberal? Demokrasi liberal. Jadi kalau tadi gaduh disebut oleh dan rawan rusuh. Sebentar. Yang disebut oleh Buniani tentang kriminalisasi itu disebabkan oleh pasal 6A ayat 2. Presiden dan wakil presiden gitu ya diusulkan oleh satu partai politik atau beberapa gabungan partai politik yang dipilih langsung dalam pemilihan umum. Apa dampaknya? Presiden adalah I am the law. Dan itu tunduk oleh DPR. Maka presiden bisa melakukan kriminalisasi, bisa melakukan politisasi, bisa melakukan komersialisasi. Dan itu dilakukan? Oleh? Presiden. Siapa saja presidennya. Dari zaman SBY sampai sekarang. Melakukan hal yang sama? Sama. Dia bisa melakukan politisasi, dia bisa melakukan kriminalisasi, dia bisa melakukan komersialisasi. Karena sistemnya begitu. Perhatikan baik-baik, itu sistemnya bekerja. Dan itu membuat I am the king, I am the law. Sistem. Oke, kita buka satu-satu. Bukti, Pak SBY misalnya apa? SBY memberlakukan Undang-Undang 2507. Penanaman modal bersifat bebas sehingga seorang Aiman sama dengan orang asing. Bukan soal kriminalisasi misalnya. Loh, kriminalisasi. Nah, ada kata I am the law dan presiden bisa melakukan kriminalisasi. Contoh. Zaman PSBY kriminalisasi apa? Terkena Habib Rizik ketika proses yang namanya di Monas. Ingat, Habib Rizik masuk pada peristiwa Monas. Terkena. Padahal namanya bicara demokrasi, tapi terkena. Situasi sekarang dengan Undang-Undang ITE berlaku apa yang disebut oleh yang namanya Washington Post sebagai civility war. Ulang, civility war. Kalau civility war, Anda mestinya terima. Karena memang Anda melakukan demokrasi liberal. Oke, satu tadi ya contoh. Ya. Cuma satu? Iya. PSBY cuma satu? Paling tidak itu yang saya ingat. Oke, nanti kalau seandainya ada bantahan silakan.
Pak Jokowi. Pak Jokowi, banyak sekali Kemudian kriminalisasinya. Banyak sekali kriminalisasinya. Oke. Teman-teman yang masuk kemarin, termasuk Ihsanuddin Nursi dikenain kriminalisasi. Loh, belasan jam gue diperiksa dan tegas-tegas gue bilang, hei polisi, Anda mestinya menjadi pengayom. Anda mestinya antarakan triberata. Bukan di sini gue ngomong. Bukan di sini gue ngomong. Polisi mestinya tahu diri. Tegas gue Kasus bilang. apa waktu itu Anda? Loh, karena polisi sudah menjadi alat kekuasaan. Itu real. Karena tadi pasal 6 ayat 2. Jadi kasus kemarin sesungguhnya, kalau mau fair-fairan, terjadi persaingan tidak sehat antara TNI dan Polri. Saya buka sama semua Anda. Pengalaman pribadi saya buka. Ya. Suatu hari saya menjadi salah satu pembahas di seminar PT IKA untuk para bintang 1. Pembicara Sri Mulyani, Agus Limatowalyo. Apa kata Sri Mulyani? Saya naikin anggaran Anda. Saat itu kemudian orang tidak pernah berpikir bahwa tidak fair antara anggaran TNI dengan Polri. Apa sambutannya? Woi, tepuk tangan luar biasa. What's the point? Tidak fair kan? Tidak adil kan? Persoalan di situ muncul alokasi anggaran yang sesungguhnya menunjukkan ada pembedaan antara TNI sama Polri. Suka tidak suka, kejadian nyata. Dan itu saya buka di situ dan kemudian saya sebutkan ini ada masalah. Lalu saya tanya pada Ani, saya tanya pada Agus, hadir juga yang namanya Luhut Binsar Panjaitan. Saya tanya pada mereka, kasus tentang Trump yang baru berkuasa itu adalah Trump periode pertama adalah deglobalisasi yang di dalamnya berarti memerlukan pertahanan ke dalam dan keamanan ke dalam. Kenapa Anda tetap melakukan globalisasi? Yang itu berarti berhubungan dengan peristiwa bagaimana pertemuan di Toronto dan di Georgia tentang bagaimana meningkatkan peran polisi. Loh, ini jadi bukan variabel seperti yang Buniani bilang, bukan variabel tunggal. Dari situ aplikasinya adalah soal perencanaan. Bagaimana kita merencanakan keamanan, bagaimana kita merencanakan pertahanan, bagaimana menimbulkan rasa keadilan. Yang itu kemudian tidak terjadi sejak yang namanya Indonesia mengidap demokrasi liberal. Itu fakta. Jadi tujuan Anda mau dibalikan seperti Undang-Undang 45 yang asli. Walaupun dia punya kekurangan, kewajiban kita adalah setia pada para pejuang pendiri bangsa dan bukan mengkhianatinya. Ini serius. Artinya mereka yang bicara Undang-Undang Dasar 22 adalah mereka yang mengkhianati para pendiri republik. Maka semua lembaga negara akan terhapuskan dengan itu. Tidak ada MK. Itu tidak masuk tetap MK. Tidak ada, karena di undang-undang yang asli tidak ada MK. Tinggal masuk ke ruang Mahkamah Agung. Kembali ke Mahkamah Agung. Tinggal gampang Mahkamah Agung, kenapa enggak? Ini kan soal kecerdasan dan kemudian kesetiaan pada yang namanya pendiri republik ini. Kalau Anda mau jadi pengkhianat seperti saya bilang kepada para menteri dan sejumlah anggota DPR, monggo silakan Anda jadi Presiden pengkhianat. dipilih oleh DPR dan kemudian dengan mudah juga digulingkan oleh DPR seperti Gus Dur. Oh, ada cara untuk mempertahankan dengan baik. Sekali lagi pertanyaan Anda pertanyaan menyederhanakan yang menyesatkan. Dan itu pernah terjadi. Soal terjadi lain dengan soal pembaharuan. Nggak bisa kita lihat ke belakang tanpa memikir pembaharuan. Lagi-lagi soal kecerdasan dan kejernihan hati. Oke, apa yang Anda bayangkan dengan itu? Oh iya, Apa saya yang bisa melakukan. Saya melakukan, makanya saya berani ngomong kayak gini. Oke. Bahkan saya menantang sejumlah anggota dewan dan sejumlah menteri duduk bareng sama gua sendirian. Gua sendirian. Ayo, mari kita bertarung konsep. Apa yang bisa Anda sampaikan ketika kembali ke Undang-Undang 45, maka Presiden tidak dengan sangat mudah bisa dilengsarkan oleh DPR, Parlemen? Tergantung bagaimana sesungguhnya persyaratan yang kita buat dalam merujuk apa yang disebut dengan pertanggungjawaban pada peran MPR. Itu dibikin susun sedemikian rupa tentang bagaimana kita memperbaiki peranan MPR dan peranan DPR. Oke. Baik, Itu kata kunci. Oke, baik. Satu lagi, yang kedua, paling penting sebentar. Sepanjang presidennya dalam model pasal 6 ayat 2 yang dihubungkan dengan pasal 4 bahwa dia adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan, dia cuma menjadi orang kaki tangan oligarki ekonomi. Oke. Fakta. Oke. Dan itu terjadi sekarang. Terjadi. Harus diakui. Kalimatnya siapa? Kalimat Ahok. Joko Widodo tidak bisa menjadi presiden tanpa dukungan para pengembang. Pengembang. Iya, omongan Ahok jelas. Apa kalimat Aguan? Apa kalimat Aguan? Kami harus menyelamatkan muka presiden. Hei, ayo kita bilang. Dan menurut Anda itu adalah kerusakan. Anda bisa jelaskan bagaimana kerusakan ketika presiden dikuasai oleh oligarki? Gampang sekali. Kalimat intelektualnya adalah financialization. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Gampang. Mau bukti? Mau bukti? Mari kita bukti sekarang. Berapa SBN yang dikeluarkan oleh pemerintah? Siapa yang bayar? Anda termasuk membayar, Aiman. Sementara mereka makin kaya, Anda habis-habisan dimakan pajaknya. Orang-orang miskin ini yang membayar pajak itu untuk orang kaya. Saya tulisin yang kedua. Dan Anda tidak bisa bantah. Karena saya bicara dengan data. Terjadi deindustrialisasi. Akibatnya PHK di mana-mana. Apa kaitannya deindustrialisasi dengan kekuatan oligarki tadi yang mendukung pemerintah? Karena sistem membenarkan bahwa lebih asik main di sektor keuangan daripada berjalan dalam sistem hukum yang tidak punya kepastian.
Mereka mendapatkan karpet Dan merah. itu kemudian hukumnya bisa dibeli. Itulah wujudnya polisi menjadi alat kekuasaan. Tuh, kayak gitu. Itulah Tadi yang awal. disebut oleh Huniani tadi, itu bagian dari proses pembuktian itu. Ada yang ketiga, Iman. Ada yang ketiga, yang Anda tidak bisa bantah. Bahkan masyarakat Indonesia tidak bisa bantah. Apa itu? Sticky Gini ratio. Apa itu sticky Gini ratio? Susah nurunin Gini ratio. Kesenjangannya tinggi. Tinggi. Nggak bisa dibantah. Angka bicara. BPS bilang 0,382. Teman-teman Ibu Bogor 0,42, 0,44. Makanya gaduh terus. Sebentar, Anda dengan bicara seperti ini seolah Anda mengatakan ini dilakukan yang paling parah oleh Pak Jokowi dong. Karena Jokowi, Nah, jawab dulu pertanyaan saya, betul nggak? enggak. Oke, Jokowi melanjutkan kebijakan SBY. oligarki juga. Dan kemudian memperdalam. Di situ saya lihat kecerdasan Joko Widodo memperdalam kerusakan itu. Memperdalam kerusakan. Iya. Cerdas dong. Dia perdalam kok. Dan dia sudah disediakan oleh undang-undangnya sebelumnya. Saya bukan sama Anda. No. Ini riwayat ekonomi politik hukum. Tidak sembarang lihatnya. Jadi 2507. mungkin bisa Bung Iksan, mungkin bisa memperdalam itu dalam bentuk apa memperdalamnya? Memperdalam kerusakan katanya. Kerusakan itu, karena ini kan juga ada tendensius untuk itu. Gitu. Iya, saya setuju. Saya akan buktikan sama Anda. Oke. Saya protes di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 2507. Karena menempatkan azas non-diskriminasi. Karena memberikan hak atas tanah 90 tahun. Karena menyamakan posisi repatriasi. Bebas menarik keuntungan kapan saja. Karena itu dihapus istilah PMDN. Oke? Dampak dari sana, salah satu penilaian yang muncul dari Bank Dunia. Indonesia telah mengalami kebebasan di berbagai sektor dengan sangat memuaskan. Artinya Indonesia sudah sangat liberal. Apa dampaknya? Orang asing begitu enak menguasai. Struktural nih, struktural. Ya. Orang asing menguasai sumber daya, produksi, distribusi, logistik. Contoh realnya dan efek buruknya. Contoh realnya. Oke, Siapa yang kuasai nikel? Cina. Oke, luar. Siapa yang Sebut-sebut aja. Oke, siapa yang menguasai batu bara? Luar. Sebagian orang dalam, tapi sebagian juga luar. Siapa yang menguasai emas? Seterusnya luar. Oke, sejumlah mineral itu di dalam sedemikian rupa. Dan dibikin lagi undang-undang tentang 38 tahun 2008 tentang bagaimana MEA, tentang azas non-diskriminasi. Lagi-lagi kita semua disamakan oleh orang asing kedudukannya. Poinnya adalah bagaimana mungkin yang tidak lulus SD itu mesti perang sama orang asing. Puas? Oke, sudah. Dari sana kemudian terjadi lintas kebebasan para pekerja. Maka datanglah orang-orang asing itu. Artinya SBY menyediakan itu lewat undang-undangnya. Joko Widodo kemudian menerbitkan berbagai kebijakan. Termasuk visa. Visanya kan bebas visa. Kebebasan visa, habis-habisan. Lalu kemudian ada juga second home visa. Itu kan semua hitung-hitungan uang. Lalu bahkan memberikan yang namanya tax holiday yang demikian panjang. Habis-habisan. Panjang di situ. Maka datang semua habis-habisan di situ. Kemudian muncul kekuatan. Dengan menyebut bahwa kita butuh investasi asing dan karenanya kita mesti tetap berjalan. Dalam konstruksi ekonomi politik, ketika ada presiden dan timnya ngebangun seperti itu, maka dampaknya adalah negeri ini menyediakan diri untuk diinvasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diintervensi. Negeri ini menyediakan diri untuk diinfiltrasi. Negeri ini menyediakan diri untuk yang namanya diintimidasi. Negeri ini menyediakan diri untuk diindoktrinasi. Ujungnya apa? Inflasi. Ketika inflasi terjadi, Anda takut dengan yang namanya suku bunga. Akibatnya apa? Seperti kejadian hari ini. Nilai tukar 16.450. Data saya menunjukkan selama 60 tahun, 40 tahun terakhir, datuhnya itu begini. Dolar. Rupiah. Iya, rupiah maksudnya terhadap dolar. Dolar. Habis. Sangat Artinya, curam sekali. Apa artinya? Artinya ketika dia berhubungan dengan fiskal, dengan utang, kakeru-keruan. Nah, di situ orang melihat bandingan antara, saya jawab Yandi, bandingan antara utang yang diciptakan di era SBY dengan utang yang diciptakan di era Joko Widodo. Dari situ orang kemudian melihat berapa sesungguhnya manfaat yang muncul atas 5 indikator. 1. Tingkat kemiskinan. 2. Tingkat pengangguran. 3. Gini rasio. 4. Tingkat pendidikan. 5. Tingkat kesehatan. Diukur 5-5-nya. Dan jawabannya? Negatif. Negatif. Tidak juga membaik. Anda kelihatannya hebat. Seorang di sini mungkin rata-rata yang punya namanya gaji rata-rata 4 juta. Tapi jangan salah. 4 juta rupiah compare-nya dengan dolar. Jadi berapa? Jatuh. Nggak punya daya beli. Itu makanya data terakhirnya, Pak Yandi, data terakhirnya orang tidak bisa menghindar dengan pernyataan. Jatuhnya kelompok menengah bawah, dari menengah atas, menengah ke bawah sebanyak 10 juta. 9 sampai 10 juta. 1. Yang kedua, orang tidak bisa menolak kenyataan bahwa sejumlah industri mengalami deindustrialisasi. Diakui oleh Burhanuddin Abdullah. Padahal ini kajian kami tahun 2009, 2010. Bahwa telah terjadi deindustrialisasi dini.
Yang paling menarik Aiman, Bank Dunia menyatakan bahwa kendati Joko Widodo ngebangun yang namanya infrastruktur, biaya logistik menurun hanya 0,3. Apa poinnya? Sri Mulyani bilang, iya kita tidak bisa bersaing dengan negara tetangga soal biaya logistik. What's the point? Tidak ada artinya pembangunan yang namanya infrastruktur kalau logistik tidak bisa bersaing. Indikator berikutnya, PMI per hari ini bahkan indeks keyakinan konsumen menurun. Nah, poinnya kalau bicara tadi balik ke geng, saya bilang tadi nih, ini bukan soal geng dalam pengertian negatif. Geng bisa jadi dalam pengertian kelompok. Nah, sekarang pertanyaan, ini kan posisinya kalau dibalikin begini, Prabowo sedang melanjutkan apa? Kan dibalik pernyataan geng itu adalah Prabowo sedang melanjutkan apa? Kalau memang kita ketahui, di era SBY kayak gitu, di era Jokowi Dodo kayak gitu, orang bertanya, Prabowo mau kemana nih? Kenapa begini? Dalam ilmu kebijakan namanya ada dua. Apa yang discontinuing, apa yang continuing. Apa yang diputus tidak berlanjut, apa yang berlanjut. Nah, ketika orang-orang Jokowi Dodo kemudian duduk lagi dalam kabinet, namanya berlanjut. Nah, berlanjutnya apa? Berlanjutlah muncul hak undang-undang cipta kerja yang ternyata tidak menciptakan kerja. Muncullah undang-undang IKN yang kemudian tidak berdaya apa-apa, itu IKN. Muncullah undang-undang kesehatan yang membuat rakyat Indonesia sesungguhnya tidak punya kedaulatan dalam kesehatan. Artinya Tunduk ada mengatakan pada namanya Badan harus Kesehatan ada Dunia. perubahan radikal. Beda pengertian perubahan yang kita lakukan secara baik-baik dengan perubahan radikal. Saya semalam menyatakan di sebuah TV, sama seperti pernyataan tadi teman-teman Komisi 11 terhadap yang namanya Purbaya Yudi Sadewa. Diperlukan pemikiran outbox karena situasi sekarang bukan situasi yang kemarin. Situasi sekarang adalah perang hybrid, perang totalitas. Maka ketika dihadapi dengan business as usual, biasa-biasa saja, dia tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, itu kalau kita mengambil di situ. Lalu kalau rakyat mau bersuara tentang ini, maka dengar rakyat. Kenapa kemudian malah naikin pajak 12%? Masalah, kenapa kemudian malah mengurangi transfer ke daerah dari 25%, dari 27 sampai 29, turun dia menjadi 25, turun dia sekarang menjadi 20%. Berat. Padahal namanya, tahu nggak? Hari ini berita apa? Sejumlah hotel dan restoran terancam tertutup karena transfer ke daerah makin berkurang. Sehingga tidak berdaya. Apa poinnya? Salah alokasi. Misallocation. Dampaknya tidak melahirkan stabilisasi. Dampaknya tidak ada rasa keadilan. Artinya yang Anda bicara tentang radikal, perbaiki dulu model berpikir fiskalnya, perbaiki dulu model berpikir moneternya, baru bicara ekonomi sosialnya. Karena dampak dari fiskal dan moneter itu adalah seperti yang kita bahas ini sekarang. Baru kita masuk ke dalam sistem politik, berdampingan dia mikirnya mestinya. Begitu Aiman. Oke, baik. Sekitar Bung Andi, ada pernyataan tadi. Ya, kan kalau kita lihat tadi apa Jokowi dikatakan- memperdalam, Pak Jokowi pada saat tadi kan pemerintahan memperdalam gitu memperdalam. ya. Kan kalau kita lihat ya kita tidak bisa memungkiri hasil kerja dari Pak Jokowi dengan jajarannya, ya. Yang kita lihat bagaimana Indonesia bagian timur, ya di Papua, di NTT, ya, dan di daerah Indonesia Timur yang lainnya. Itu perubahan yang sangat signifikan. Kalau dibilang logistiknya itu tidak jalan, saya rasa mereka semua juga merasakan bahwa itu logistik itu berjalan. Apa yang dibangun secara infrastruktur oleh Pak Jokowi itu memang, ya, kalau kita lihat pasti juga ada plus dan minusnya itu. Tapi kita lihat kan untuk lihat jangka panjang, bukan lihat pada sekarang. Kita akan melihat pada 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan, di mana anak cucu kita, ya, yang akan akan Oke. melaksanakan itu. Jadi belum kelihatan sekarang Bung Iksan. 10 tahun 20 tahun ke depan baru kelihatan. Cara berpikirnya sederhana. Kalau jangka pendek udah kacau, tidak ketemu jangka panjang. Apalagi jangka panjang. Nah, bagaimana bisa jangka pendek? Kalau kita bicara jangka ini namanya pembangunan jangka panjang. Apalagi yang namanya disinggung tadi tentang masalah IKN. Gua bilang Sedangkan sama lo IKN ya. itu Gua itu bilang kan sama lo untuk ya. depan. Untuk pada saat kita ini masalah Gue bilang sama lo ya. Gue bilangin sama lo ya. Anda profesor ya, Anda adalah seorang guru besar misalnya kan. Ya kita bukan siapa-siapa, tapi kan kita menggambarkan apa yang dirasakan oleh masyarakat yang paling bawah sekarang. Kita tidak bicara masalah teori. Yang dirasakan masyarakat bawah sekarang gue makin miskin. Nah, siapa yang bilang makin miskin? Apa yang dirasakan sekarang ini? Itulah. Yang dirasakan masyarakat sekarang daya beli gue nggak ada. Kalau kita bicara itu, Bung Ihsan paham lah kalau Bang Ihsanuddin itu, ya. Kalau bicara ekonomi paling jago lah, apalagi masalah ekonomi mikro apa yang paling jago. Ekonomi makro juga jago. Tapi kan kalau saya melihat kenyataan yang ada. Apapun yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya, kemudian dilanjutkan oleh pemerintah sekarang, dalam sistemnya itu adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke. Dan tidak dirasakan katakan untuk sekarang. Katakanlah misalnya MBG, apa yang dirasakan nanti akan dirasakan kira-kira 5 tahun kemudian. Oke. Bagaimana Baik. cara berpikir anak-anak kita akan meningkat untuk itu. Baik, Pak Yani saya boleh bertanya nggak? Boleh ya? Boleh. Berapa rata-rata pertumbuhan ekonomi era Joko Widodo? 5%. Oh, mana ada? 5%.
Di bawah 5. Wah, di bawah 5. Kalau kita bicara berdasarkan data dari BPS, 5%. Nah, sebentar. 5% betul. Mana 5%? Baca BPS, baca BI, baca Kementerian Berapa data? Keuangan. Data, Bung. Pakai data dong ngomong. Jangan asal nyablak. Nah, ini kenyataannya kita terima. BPS kan yang disampaikan 5%. Kalau menurut Bung Iksan berapa? Enggak. BPS nggak menyampaikan segitu rata-rata di Joko Widodo. BI juga nggak menyatakan itu. Kementerian Keuangan juga tidak menyatakan itu. Angkanya 4,7. 4,7. Era SBY masih jauh lebih baik, di atas 5. Sudah. Nah, Prabowo Subianto dengan timnya menyatakan mereka mau naik dari 5,2 ke 5,4 ke 6 ke 7 dan ke 8 bertahap mereka. Pertanyaan ini menunjukkan tadi yang saya bilang, apakah itu diikuti dengan karena Joko Widodo itu kemarin ICOR-nya, ICOR itu tahu kan? Incremental Capital Output Ratio. Besarnya tambahan akan meningkatkan output. Kalau dia makin besar, artinya tidak efisien. BI laporannya 6,2 sampai dan 6,5. Apa poinnya? Tidak efisien. Tidak efisien cocok sama penelitian Bank Dunia. Apa hasilnya? Hasilnya tadi yang saya bilang. Jangka pendeknya tadi lahir kemiskinan, lahir pengangguran, mancurnya daya beli. Jangka panjangnya deindustrialisasi. Apa poinnya? Kesalahan struktural, bukan fungsional. Kesalahan struktural fundamental. Wah, itu seru, seru. Artinya apa? Seluruh pemikir-pemikir yang ada di pemerintahan ini mestinya menggunakan otaknya, Aiman. Keras gua ngomong nih, menggunakan otaknya. Kenapa mereka sekarang inkonsisten antara output jangka pendek sama output jangka panjang? Nggak bisa cuma sekedar bisnis as usual, nggak bisa cuma sekedar berbisnis mainstream, nggak bisa. World Trump aja nunjukin kalau dia keluar dari mainstream. Anda tahu apa yang terjadi di Amerika? Decline and fall neoliberalism. Apa yang terjadi di Amerika sekarang? Pax Americana menjadi Pax Judaica. Apa yang terjadi dengan cerita Trump gagal dengan Putin? Dia memaksa India dan Cina untuk tunduk dan patuh. Dan tetap dilawan oleh India dan Cina. Apa poinnya? Nggak bisa bisnis seksual, nggak mungkin. Anda tadi bicara tentang bahwa ada di kanan, ada di Amerika, dan ada di Cina. Lalu kehadiran Prabowo Subianto kemarin di 80 tahun di Beijing itu sebagai peringatan kemenangan itu memberi pesan apa? Fair dong kita jawab. Memberi pesan apa? Itu yang saya sebut dengan hybrid war to the totality war, from totality war to the hybrid war. Siapa yang ngejawab di negeri ini kayak gini? Bahkan saya sudah sampai tesis kedua, Haiman. Ini perang non militer. Apa poinnya? Anak-anak ini terlibat perang, cuma mereka tidak sadar mereka terlibat perang. Apa poin paling terlibatnya? Mereka semua masuk dalam civility war. Mereka tanya Musni itu sudah masuk dalam civility war. Apa poinnya? Tadi New Endowment for Democracy menyusupi itu semuanya lewat yang namanya media sosial. Dan Anda menilai bahwa demokrasi saat ini liberal dan harus dihapuskan. Bukan Kita sesaat lagi. Nanti akan harus perbaiki demokrasi itu. Diganti. Enggak, dia diperbaiki sesuai dengan Undang-Undang 45. Sesuai dengan Undang-Undang 45 yang asli. Dan kita perbaharui. Kita Kembali saat lagi. No. Dari penggiringan opininya ke situ. No, saya kira dia cuma menyatakan dalam catatan saya, Buniani menyatakan bahwa orang yang ditemui oleh Republika itu adalah orang yang sama mendukung kampanye untuk Gibran dan Joko Widodo. Demo, bukan kampanye, demo. Demo. Saya nggak tahu kapan ada demo bertajuk dukung Jokowi, kapan ada demo bertajuk dukung Gibran. Ini juga harus diperjelas, saya kira. Enggak, kita harus jujur. Banyak, kita kalau harus dukung itu fair kan supaya banyak. adil di Oke, sini. cara pandang ini kan main bukti aja dia. Iya. Ini debat main bukti kan? Debat main bukti kan? Oke, kalau debat main bukti, mari sama-sama buka HP. Biar Buniani buka HP. Gak apa-apa. Kan ada bisa real time. Kan bisa real time. Oke, sekarang. Nah, yang mestinya kita cari sekarang, ini kita berpikir untuk kebaikan semua pihak. Karena kita tidak ingin, saya ingin mengatakan sama begini sama Anda dan semua penonton iNews malam ini. Yuk kita berhenti yuk untuk terpecah belah. Yuk kita masuk yuk dalam persatuan Indonesia. Karena kalau kemudian kita dipecah belah, ini memang target orang asing. Ini target serius ini, Aiman. Ini kan Tapi narasi Prof tadi juga termasuk pemecah belah. Prof masa? menjelaskan tentang ekonomi, Masa? tapi meluputkan faktor COVID. Itu juga pemecah belah. Itu juga bisa. Anda kan tidak seperti saya. Saya kan ngebuktikan dalam buku saya. tidak bisa. Oh, yang namanya COVID Tidak itu bisa. datangnya dari Amerika. Oh, gimana? Buktikan. Anda punya riset nggak? Ada Gua punya riset. faktor penyebab kenapa pertumbuhan ekonomi menjadi mandek. Itu juga harus dikemukakan, Prof. Kan iya kan. Supaya itu tidak menjadi hasutan bagi masyarakat itu, maksud saya. Itu kan karena Saya dari awal mengapresiasi apa yang Prof sampaikan. Saya bahkan sempat tepuk tangan. Oke. Tapi ketika sampai di situ saya kok ada yang aneh ya. Itu hak Anda. Nggak, gini, apapun yang Anda katakan tentang Jokowi, mayoritas rakyat Indonesia hari ini melihat Jokowi presiden terbaik. Oke. Itu fakta. Itu fakta. Oke. Kecuali
rakyat golongan 14%, rakyat golongan 24%. Silakan. Ubed. Tapi mayoritas rakyat melihat Jokowi presiden terbaik. Itu fakta. Saya punya tesis Kita harus begini. jujur dengan fakta itu. Oke, itu kan fakta rumusan pikiran Anda. Ya. Rumus fakta pikiran orang-orang di sini aja nggak seperti itu. Oke, Fakta yang mana? Oke, Ya, saya pikir ini harus adil. Jadi apa yang menjadi tolok ukur kita? Oke. Saya pikir pandangan mayoritas rakyat harus menjadi tolok ukur presiden pikiran kita. terkorup di dunia versi OCCRP. Versi OCCRP. Apa itu OCCRP? Oke, Aiman saya tidak ingin. OCCRP itu hanya melakukan polling. Oke, saya Bukan media kredibel. Kita juga harus fair. Sebelum ini, sebelum saya tidak ingin berdebat dengan omong kosong. ya. Anda juga omong kosong, Prof. Tak pantes. Saya tidak bicara omong Sudah, kosong. sudah. Izin, maaf. Sudah. Saya terluka, Anda bilang saya omong kosong. Saya rakyat jelata merasakan. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata merasakan kehadiran negara. Baru di era Presiden Jokowi. Betul. Baru di era Presiden Jokowi, rakyat jelata di pelosok-pelosok negeri ini merasakan sentuhan negara. Baru di era presiden, kecuali di golongan rakyat 16% dan 24%. Saya fair. Saya di situ. tidak. Tapi di kalangan mayoritas rakyat, Jokowi presiden terbaik. Cukup, sekarang. Kita merasakan. Oke, Kita saya- merasakan. Izin Prof. Ya. Tadi Anda katakan bagaimana hal jangka panjang, jangka pendek kita tidak rasakan, kita mau rasakan jangka panjang. Prof, kita bikin bendungan tidak mungkin langsung panen padi. Izin Prof, kita bikin bendungan harus ada sawah yang kita airi, harus ada padi yang kita tanam, baru kita tuai. Itu yang dimaksud jangka panjang. Tidak bisa. Tadi Anda katakan, no. Anda katakan, Prof, tadi Anda katakan jangka pendek saja kita tidak rasakan, apalagi jangka panjang. Saya kira logikanya keliru. Oh iya, keliru ya. Saya Ya kira nggak apa-apa, logikanya logika keliru. Mudah-mudahan logika Anda Keliru. benar. Nggak apa-apa. Yang saya bicara tadi, Mas. yang saya bicara tadi bukan ilustrasi, itu real. Masih Anda logika gue Sebentar. keliru. Sorry ya kalau logika gue Sebentar. keliru. Sorry. Mas. Woi, keliru. Mas, siapa namanya? Yang Mas saya Oni. bicara tadi, izin. Mas Christian. Izin. Mas Christian saya tanya. Aiman, Oke, ready. Izin. Kita balik lagi satu lagi tetap sama kami Izin. di Rakyat Bersuara. Oke. Kepolisian, Ya. kecurian, kecolongan. Ya. Silakan. Terima kasih. Intelijen dan kepolisian tidak kecolongan. Karena demo itu diizinkan secara konstitusional. Jadi kita tidak bisa Ini bukan melarang. bicara demonya, aksi massa, rusuh, Ya. penjarahan. Awalnya Bahkan penjarahan itu beredar di media sosial, beredar di WhatsApp terlebih dahulu sebelum ke Bu Sri Mulyani. Saya dapat juga betul. itu. Bahwa Waktu itu- warga Bintaro misalnya bersiap-siap Iya. itu belum kejadian. ya. Pada waktu itu kita sudah memberikan satu warning lah, antisipasi. Tapi demo ini kan awalnya tertib, kemudian konstitusional, dan kita tidak bisa melarang. Kalau melarang malah kita melanggar. Tapi setelah ada indikasi terus kita bergerak. Sebelum ada bukti memang susah. Kita mau menangkap langsung, nah ini pelanggaran HAM. Sekarang kita agak dibekali HAM. Sebetulnya Ini bukan yang Ubed, sebentar, Ubed. bukan menangkapnya, Pak. Jadi Anda benar di satu kunci tentang bagaimana BIN mengingatkan Sri Mulyani keluar, Ahmad Saroni keluar, Nafa Ubah keluar, Eko keluar, Uya keluar, sehingga nggak ada orangnya. Iya. Tapi sampai dengan posisi kerusuhannya, mereka nggak bikin apa-apa. Di situ. Oke. intinya begini. Jadi sebenarnya udah tahu. Kita ini support of Artinya information. ketika Ahmad Saroni keluar, Uya keluar, Eko keluar, Nafa Ubah keluar, Sri Mulyani bahkan diingatkan nih Sri Mulyani ini keluar, itu BIN tahu. Aparat tahu, tapi kemudian kenapa kemudian kerusuhannya, penjarahannya terjadi? Itu menarik. Ada data lain, Aiman, yang sebenarnya terlihat di sini. Rata-rata semua pengambilan penjarahan terjadi menjelang yang namanya malam hari. Itu harus dilihat tuh rata-rata begitu kejadiannya. Nah, artinya ada indikasi tertentu. Kenapa indikasi penjarahan itu terjadi rata-rata di posisi malam hari, kecuali rumahnya Ahmad Saroni. Yang kelihatan. Selebihnya yang lain itu terjadi pada malam. Itu artinya dalam bahasa lain, kalau kita bicara indikasi hukum, ini kelihatan nih ada pembiaran atau kemudian bahasa lainnya tadi yang Ubed bilang, gagal kepolisian gitu. Gagal BIN mengantisipasi gerakan penjarahan itu. Oke. Kita support of information. Jadi diberikan support information. Adapun penanganan selanjutnya memang bergantung kepada kemana secara bersama-sama. Tapi prinsip Supportnya kemana? kalau support kemana ini Pasti ke presiden ada. Lah ya. Kepolisian pasti ada. Iya. Artinya sebelum penjarahan itu BIN tahu akan ada penjarahan. Mengarah ke sana itu kan selalu terus diantisipasi. Kita Bukan, support pertanyaan saya gini, sederhana. BIN tahu kalau ada penjarahan, bakal ada penjarahan. bakal ke arah sana, itu arahnya sudah Tahu terantisipasi. Tapi Dan itu- prinsipnya adalah bagaimana setelah itu ada penindakan hukum. Oleh kepolisian pasti Ya, kan. karena kalau belum sudah terjadi Tapi pada waktu itu begini, ini juga harus dibangun juga. Saya harus fair juga. Pada waktu itu kan polisi lagi terpecah belah karena menghadapi pendemo yang luar biasa sampai pagi bahkan. Apakah dia bisa mengamankan itu? Itu menjadi pertanyaan. Nah, di situ tertarik kenapa sampai polisi terpecah belah. Kalimantan itu tertarik Karena dalam tanda betul. kutip Iya. diserang oleh perusuh sampai pagi. Nggak bisa. Dibakar markasnya. Begini Aiman, Bahkan Polres Jakarta Timur, beberapa polsek di sana juga hancur. dekat rumah gua aja polisi diserang.
Justru itu makanya ketika Poinnya- mengharapkan pengamanan, apakah tidak terlalu Kita Gini semua lelah. cerita cara ngelihatnya. Kalau sampai Anda mengeluarkan polisi terpecah, itu artinya harus ada evaluasi di dalam tubuh kepolisian sendiri. Itu hal lain, betul. Enggak, posisi sampai dalam menghadapi situasi kayak kan isunya penggantian Kapolri ini di belakang ini. Di belakang ini adalah persoalan Ya, ada suara penggantian itu, Kapolri. Saya nggak usah sebut nama ya. Ada dua masalah di sini yang tajam menarik dalam soal penggantian Kapolri. Nah, kalau dari situ kemudian terpecah, maka antisipasi apa yang disebut oleh Wawan itu menjadi berbeda. Enggak, maksudnya gini, ini kan kenapa pada waktu itu BIN sudah memberitahu yang melakukan pengamanan seharusnya kan polisi. Tapi masuk akal ketika polisi tidak datang secara serta-merta karena sedang mengalami hal yang luar biasa di markas dan lain sebagainya. Bahkan keluar pun, saya sempat keluar keliling. Betul. Dan yang Jadi menjaga itu tidak ada satupun polisi, tapi ojol-ojol yang menjaga, yang melakukan pengalihan lalu lintas dan sebagainya. Karena mungkin polisi akan diserang. Situasi semua capek ya. Semua persiapan dari sejak pagi bahkan malamnya sampai malamnya lagi. Betul. Kelelahan. Dan itulah maka kadang-kadang emosi itu naik. Nah, inilah yang perlu dijaga antara pendemo dengan aparat keamanan. Nah, situasi seperti itu di tengah rusuh, maka kadang emosi itu kalah dengan rasio. Oleh karenanya ketika ada informasi seperti ini, kadang penanganannya tidak serta-merta seperti di atas kertas. Keamanan dari person yang di lapangan juga menjadi pertaruhan. Oke, pertanyaan gini. Gitu. Karena begitu kompleksnya, Ya. apakah kejadian kerusuhan, saya nggak bilang demo unjuk rasanya ya, kerusuhan by design oleh pihak-pihak tertentu, Kalau yang malam itu ada yang menggerakkan. by design, Ya. Kalau yang termasuk pembakaran Polda, pembakaran ada Mapolres Jakarta Ya. Timur dan seterusnya, Ya, itu. polsek-polsek. Kalau ini by makanya design. saya Oke. adik-adik mahasiswa selalu saya ingatkan kita harus berpikir kritis. Mahasiswa sekarang kritis-kritis memang. Bahkan nilainya juga kritis. Pertanyaannya kalau ada by design berarti benar apa yang dikatakan bahwa betul ada arah ke arah makar. Pertanyaannya kemudian tidak ada proses hukum terhadap orang-orang atau mastermind dari situ. Mastermind tetap dicari. Sampai sekarang dari Begitu dari sulitnya kah, pergerakan, Pak Wan? Kan kita harus berpijak pada bukti. Pada lapangan yang ditangkap nanti mengarah kemana termasuk donasi. Kalau wartawan saja bisa misalnya mewawancarai Ahu tadi, link-linknya, masa penegak hukum nggak bisa? Bukan nggak bisa. Yang paling penting ada bukti. Kalau masalah hukum, Wartawan dapat buktinya. Ya betul. Ini kan soal tidak lanjut. Dalam masalah hukum jangan ngomong kalau nggak ada bukti. Nanti jadi masalah. Pasti. Maka nanti apa yang disampaikan oleh wartawan pun ini menjadi clue yang nantinya akan didalami. Jadi tidak ada pembiaran, by omission, Ya. tidak ada itu. Ini saya tidak bicara mana yang benar, mana yang salah. Silakan pemirsa untuk menyimpulkan. Oke. Terakhir, silakan. Baik, ya saya seperti tesis saya pertama bahwa dari 2014 sampai dengan 2024 terjadi penumpukan masalah. Tidak ada yang tidak mengakui bahwa ada terjadi penumpukan masalah yang akar masalahnya secara struktural tidak diselesaikan. Itu harus diakui terjadi. Harus diakui, betul. Harus diakui. Tesis kedua, karena begitu ceritanya penumpukan masalah terjadi, maka kepemimpinan bukan aset bangsa. Kepemimpinan bukan lagi aset nasional. Kepemimpinan menjadi beban bangsa, beban nasional. Nah, ketika beban itu dialihkan ke rakyat, dia muncul sebagai ledakan. Ini yang tidak dilihat oleh para pemimpin. Bahwa mengalihkan beban itu kepada rakyat akan melahirkan beban. Analisis Wawan ini analisis linier yang disampaikan Wawan. Sorry, situasi sekarang tidak bisa linier. Dia sudah dalam sekuensial dan kuantum. Makanya tadi saya bilang, ini perangnya bukan perang militer. Ini perang non-militer. Berpadu antara hybrid war dan totality war. Nah, artinya semua lini termasuk BIN, termasuk kepolisian dan yang namanya TNI harusnya menghadapi situasi kayak gini. Sebutan tentang New Endowment for Democracy itu menggambarkan bahwa sesungguhnya bangsa ini tidak steril. Jadi catatan penting dari yang disebut oleh Buniani tadi sesungguhnya menggambarkan bagaimana kita bisa mensterilkan kalau memang sistem yang kita terapkan itu sistem gaduh. Sistem gaduh yang kita terapkan. Ingat nggak? SBY ngomongnya apa? Ojo Dume, jangan gaduh. Ini kita menerapkan politik gaduh. Bagaimana? Itu SBY. Jokowi Widodo tidak menggunakan itu, tapi bagaimana kita ngebangun sama. Sekarang Jokowi Prabowo Subianto ada traumatik menghadapi itu, sehingga membutuhkan yang namanya kedamaian. Nah, kita singkatin sekarang. Caranya gimana? Semua pihak menghendaki yang namanya TGPF, tim gabungan pencari fakta. Cuma persoalannya adalah ketika diserahkan kepada kepolisian. Saya harus mengatakan sama ini penontonnya soalnya dari Aceh sampai dengan sama Maluku nih yang nyampe ke handphone gue nih. Luar biasa. Ya, penonton ini. Saya harus menyampaikan begini logikanya. Apakah memang posisi kepolisian itu sudah dalam posisi full trust atau posisi di titik nadir? Itu pertanyaan besar. Itu pertanyaan yang harus dijawab oleh kepolisian. Itu yang harus dijawab oleh pemerintah. Kenapa? Tadi sudah disebut public distrustnya kalau istilah di Indonesia bukan public distrust, social distrustnya tinggi. Nah itu beban besar. Nah untuk bisa mencapai social distrust, kata kuncinya perbaiki di APBN. Bukan ngebebanin. Karena itu bisa dicapai segera. Kalau Anda merasa bahwa kelas menengah turun, sekarang gerojokin duit ke kelas menengah ke bawah. Gerojokin tuh duit. Jangan cuma dikasih makan bergizi gratis, tapi kemudian mereka tidak punya kerjaan. Lo nyuruh tangan orang di bawah. Padahal mestinya mereka menunjukkan harkat martabat. Nah itu yang tidak dilakukan, kalaupun tidak dilakukan. Saya juga memberikan pendidikan soal rakyat. No, beda.
Soal pendidikan dengan pendidikan itu dengan memberikan pekerjaan itu beda. Mereka, mahasiswa ini, mikir nanti setelah lulus bisa kerja apa enggak. Sementara harapan lapangan kerja itu tipis. Nah itu yang kemudian orang hopeless. Ada posisi tidak ada harapan. Nah hal yang keempat sebagai penutup dari saya sekarang. Mari kita lihat begini. Kalau kita punya filosofi persatuan Indonesia. Tadi kita berdebat rame, diskusi rame-rame. Dengan frame macam-macam, dengan pendapat macam-macam. Kita sesungguhnya diarahkan oleh para pendiri Republik ini memiliki persatuan Indonesia. Yang kata kuncinya adalah kemanusiaan. Saya ingin mengatakan sama Anda, Aiman dan pendengar, termasuk para penegak hukum, yang ditangkap dalam periode Prabowo Subianto 2019, yang protes di KPU, mati berapa orang? Itu ketika diperiksa, disiksa. Mereka ngomong nih sama saya yang datang nih, Bang, kami disiksa. Jadi yang namanya tadi bicara soal Pak Presiden menyatakan demokrasi boleh, bersuara boleh. Tapi ketika proses hukum melakukan penyiksaan, gimana ceritanya? Sampai, maaf ya, sampai ada katanya yang sampai cacat dalam pemeriksaan itu. Nah itu yang mestinya kita tahu. Nah dari posisi itu maka kata kunci berikutnya setelah kita lihat posisi keadilan dalam posisi persatuan Indonesia untuk kemanusiaan, di situ muncul bagaimana cara kita bermusyawarah. Cara musyawarah memang hanya bisa terjadi pada orang-orang cerdas. Orang-orang yang arif bijaksana, orang-orang punya pengetahuan cukup. Jangan rakyat jelata yang tidak mengerti bagaimana perbedaan pendapat diajak untuk kemudian mengambil musyawarah mufakat, nggak bisa. Itulah iklim Indonesia. Maka Prabowo mengundang para pemuka agama, baik di Sentul maupun di istana. Tujuan mari kita bersatu. Pesan pokoknya, apa semua bersatu? Semu. Kenapa? Karena kebijakannya masih salah di bidang perekonomian. Masih belum proporsional untuk memberdayakan rakyat. Terakhir dari posisi ini, maka kalau kita bicara dalam rangka tadi demo, mari kita hapuskan. Saya setuju sama Anda. Hapuskan tudingan negatif, tapi tegakkan hukum secara fair. Iya dong. Tegakkan hukum secara fair. Profesor mesti bisa menggunakan data Bank Dunia. Bank Dunia nggak fair. Bank Dunia apa? Nggak fair. Dia gunakan sekarang 6,9. Sebelumnya dia pakai 3,9. Sebelumnya dia pakai 2,9. Pakai yang mana angkanya? Pakai 6,9. Nanti dulu. Kenapa kayak gitu? Karena kita rata-rata menjadi perpanjangan tangan asing. Sehingga kita tidak terima kalau pada posisi menyenangkan kita pakai data asing. Kalau kita kita. Nah ini gimana ngukurnya? Artinya, jaket Anda dipaksakan ke saya. Nggak cocok, Aiman. Nggak cocok. Di sini sesungguhnya diperlukan kedaulatan data. Pusing nih ngomongnya nih. Tapi kedaulatan data itulah yang menyatakan apakah kita punya kejujuran atau tidak. Bangsa ini miskin kejujuran. Atas ini. Terima kasih. Baik, saya hanya punya satu ungkapan. Kebenaran tidak muncul dari ruang gelap gulita. Tapi kebenaran muncul dari situasi yang terang benderang. Dan salah satu yang bisa memunculkan keterang benderangan itu adalah kita merawat demokrasi. Saya Aiman Wicaksono.